Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan program Breaking News bersama saya Nurul Asari. Juru bicara pemenangan nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono resmi mengadu ke Komnas HAM pada hari ini, Kamis 1 Februari 2024. Pengaduan itu terkait dengan penyitaan ponsel yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoax, polisi tidak netral. Wakil Direktur Eksekutif Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Vincentius Mendrova mengatakan bahwa pihaknya sangat lega karena sudah melaporkan Polda Metro Jaya ke Komnas HAM. Bahkan dari pelaporan itu, Komnas HAM mempertimbangkan Aiman untuk menjadi pembela HAM. Dalam kesempatan ini, Aiman membeberkan beberapa hal terkait dengan penyitaan ponselnya. Ia mengadukan hak-hak asasinya sebagai wartawan sebagaimana sesuai dengan pasal 4 ayat 4 Undang-Undang Pers, di mana Aiman pada saat menerima informasi terkait aparat tidak netral dalam pemilu itu berasal dari narasumber saat dirinya masih berstatus sebagai wartawan. Sehingga Aiman memiliki hak tolak untuk tidak memberikan bukti narasumber. Terlebih dalam ponsel itu juga tertera identitas dari narasumber tersebut. Namun penyidik justru melakukan upaya paksa dengan menyita handphone yang di dalamnya terdapat WhatsApp dan juga bukti identitas narasumber. Selain itu, rencananya tim hukum TPN yang mendampingi Aiman juga akan mengadukan para penyidik Polda Metro Jaya ke Propam Polri pada hari ini. Adapun Aiman Wicaksono juga sempat mengadu ke Dewan Pers, Kompolnas, dan juga Ombudsman RI. Jubir TPN Ganjar Mahfud itu meminta perlindungan usai ponselnya disita oleh penyidik Polda Metro Jaya. Nah ini yang sangat menarik. Jadi mudah-mudahan nanti oleh Komnas HAM akan memberikan satu apresiasi kepada Saudara Aiman Wicaksono sebagai pembela HAM dalam mengungkap kebenaran ya. Jadi itu tadi yang sangat terkesan bagi kami kehadiran kami di Komnas HAM gitu ya. Dan tentu lagi-lagi kami menyampaikan bahwa tindakan yang HAM. Nah ini yang Juru bicara pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono resmi mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada hari ini Kamis 1 Februari 2024. Pengaduan itu terkait dengan penyitaan ponsel yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoax, polisi tidak netral. Wakil Direktur Eksekutif Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Vincentius Mendrova mengungkap beberapa poin penting terkait hal ini. Ia mengungkap soal prosedur penyitaan yang tidak sesuai dengan hukum, di mana penyitaan HP Aiman dilakukan dengan paksaan dan tentunya melanggar hak Aiman sebagai wartawan. Selain itu, penyitaan HP yang dilakukan penyidik juga dinilai merugikan TPN Ganjar Mahfud. Terkait hal ini, Vincentius menilai adanya ancaman yang serius terhadap jurnalis. Sebagaimana diketahui, dalam kasus Aiman menuding aparat tidak netral dalam pemilu terjadi saat dirinya masih bertugas sebagai wartawan. Aiman mendapatkan informasi tersebut dari narasumber yang identitasnya dilindungi. Namun penyidik justru melakukan upaya paksa untuk mendapatkan bukti-bukti dengan menyita handphone yang di dalamnya terdapat WhatsApp beserta bukti identitas narasumber. Maka dari itu, TPN Ganjar Mahfud menilai hal tersebut telah melanggar prosedur dan harus segera ditindaklanjuti. Ganjar Mahfud ya. Jadi dan juga terutama merugikan Saudara Aiman Wicaksono sebagai seorang jurnalis yang aktif pada saat itu. Jadi itu saja, mudah-mudahan nanti dari Komnas HAM segera melakukan investigasi dalam penyelesaian yang sedang dialami oleh Saudara Aiman Wicaksono. Dan yang ketiga, kami tegaskan tadi bahwa ini ancaman serius terhadap demokrasi, ancaman serius terhadap profesi jurnalis, wartawan gitu ya. Karena jika undang-undang pers selalu dikesampingkan dalam proses-proses hukum, dalam proses penyelidikan dan penyidikan, di kemudian hari kebebasan pers ini akan terancam gitu. Ini yang menjadi juga dasar kita membuat pengaduan di Komnas HAM supaya hak asasi wartawan ini juga benar-benar terlindungi.
Jadi termasuk narasumbernya, gitu ya. Jadi karena undang-undang pers ini adalah leg spesialis dari undang-undang yang dijadikan pasal persangkaan terhadap saudara Aiman Wicaksono. Jadi kami menekankan semestinya pengaduan terhadap saudara Aiman Wicaksono ini harus dilalui dulu mekanisme yang diatur dalam undang-undang pers, yaitu di Dewan Pers semestinya. Nah, ini yang kita sayangkan. Jadi oleh karena itu kami berharap nanti ini ada tindak lanjut dari Komnas HAM. Dan satu poin tadi saya tegaskan, kami sangat mengapresiasi bahwa saudara Aiman Ganjar Mahfud, ya. Juru bicara pemenangan nasional TPN Ganjar Mahfud, yakni Aiman Wicaksono, resmi mengadukan penyidik Polda Metro Jaya ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada hari ini Kamis 1 Februari 2024. Dalam hal ini, Aiman disebut diusulkan menjadi pembela HAM. Komisioner Komnas HAM Hari Kurniawan pun menjelaskan lebih lanjut terkait perihal tersebut. Hari menjelaskan tak hanya Aiman saja yang berperan menjadi pembela HAM, namun seluruh jurnalis juga berperan sebagai pembela HAM. Sehingga jika suatu saat jurnalis memberitakan soal pelanggaran HAM, maka patut dilindungi dengan mekanisme perlindungan di Komnas HAM. Hari juga melanjutkan, dalam laporan kali ini pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu langkah yang akan diambil untuk kasus Aiman. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Aiman mendatangi gedung Komnas HAM pada hari ini pukul 13.41 waktu Indonesia Barat. Aiman datang tak sendirian, kali ini ia ditemani dengan 3 orang yang merupakan tim kuasa hukum dari TPN Ganjar dan Mahfud. TPN Ganjar Mahfud menyatakan bahwa mereka akan mengadukan penyidik Polda Metro Jaya ke Propam Polri hingga ke Komnas HAM. Langkah ini dilakukan karena ponsel milik Aiman disita oleh penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya dalam kasus pernyataan soal dugaan oknum aparat Polri tidak netral pada pemilu 2024. Ini dilindungi oleh undang-undang, tentunya kan di pasal 106 jelas dikatakan setiap orang yang melakukan kerja-kerja kemajuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia itu disebut sebagai pembela HAM. Nah, di Komnas HAM jadi ada mekanisme pengaturan tentang pembela HAM, termasuk salah satunya jurnalis, begitu. Jadi tidak hanya Aiman ya, tapi teman-teman yang di sini di depan saya ini semuanya ini pembela HAM, gitu. Itu ketika memberitakan tentang pelanggaran-pelanggaran HAM. Nah, teman-teman juga wajib dilindungi dengan mekanisme perlindungan pembela HAM di Komnas HAM. Ini dilindungi oleh undang-undang, tentunya kan di pasal. Demikian breaking news pada sore hari ini. Saya Nurul Asari dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.